perkenalkan, saya Siti Maimunah, calon guru penggerak Angkatan 10 Tasikmalaya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya di modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Pancatengah, Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru penggerak. Hari ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Siti Maimunah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Fasilitator Ibu Rili Indarti SSO dan pengajar praktik Ibu Nia Gustaviani Saputri SPD. Latar belakang dari aksi nyata yang akan saya lakukan, yang pertama, belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, tumbuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Yang kedua, murid tidak akan suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Kedua, aksi nyata yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta membentuknya motivasi intrinsik pada murid untuk kebutuhan keyakinan kelas. Kemudian, yang menjadi tolak ukur adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolahnya, dibentuknya kegiatan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama kelas atau guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Kemudian terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang menjadi dukungan adalah kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali kelas, guru BK, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membuat diseminasi penerapan budaya positif dari kelas dan segitiga restitusi. Berikut merupakan kegiatan diseminasi saya di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP 1 Negeri Pancatengah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pancatengah yang saya hormati, pada kesempatan hari ini bisa bertemu pandang berwajah dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Siti Maimunah SAG, CDP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Neni Siti Renawati. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dari padu ibu
kesempatan ini, alhamdulillah di SMP Negeri 1 Panca Tengah ada guru Siti Maimunah yang menjadi calon guru penggerak. Insya Allah beliau tentunya dalam hal ini masih dalam tahap pelatihan, dan tentunya juga menyita waktunya, menyita pikirannya, tenaganya, dan sebagainya. Dan yang saya bisa rasakan ya bagaimana kegiatan calon guru penggerak tersebut begitu padat. Mudah-mudahan saja kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya juga nantinya setelah beliau lulus menjadi guru penggerak, mudah-mudahan dapat membawa perubahan, pergerakan kepada yang lebih baik yang di SMP Negeri 1 Panca Tengah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi aksi nyata modul 14 budaya positif yang Siti Maimunah SAG, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 1 Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak Ibu Sadayana telah menyempatkan hadir dalam undangan saya dalam acara berdasarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya dalam acara diseminasi aksi nyata saya pada tugas modul 1.4. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan alam yang Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, termasuk kita yang ada di sini, mudah-mudahan termasuk umat yang patuh dan taat terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berserta mendukung dalam pelaksanaan acara ini. Beliau telah bekerja sekali hingga terlaksana perkumpulan destinasi hari ini untuk aksi nyata di modul 1.5. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu karena pada saat ini tentunya dalam kesibukan Bapak Ibu telah menyempatkan hadir dalam undangan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan perhatian ini menjadi ladang amal yang luar biasa dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat ini saya berada di sini sebagai peserta anggota calon guru penggerak angkatan 10 Tasikmalaya yang sedang melaksanakan tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi semuanya pada kesempatan ini di destinasi hari ini saya memiliki tujuan. Yang pertama, saya melaksanakan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, saya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua tentang budaya positif atau tentang ilmu-ilmu dari pendidikan di calon guru penggerak saya, karena saya yakin jika dibagi atau berbagi ilmu kalau positif kita tentunya akan bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, saya ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu semua tentang budaya positif karena hal ini akan dilakukan di sekolah, dan apabila yang melaksanakan budaya positif hanya 1 orang atau 2 orang, tentunya pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Maka apabila budaya positif ini seluruh Bapak Ibu guru serta peserta didik bekerja sama dalam melaksanakannya, tentunya akan terbangun sebuah budaya positif hingga menjadikan sekolah kita itu menjadi lebih baik. Namun saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan berarti saya pintar atau saya lebih bisa atau lebih banyak ilmunya, tapi saya justru ingin sama-sama sharing dengan Bapak Ibu bagaimana langkah kita untuk membentuk sebuah budaya positif hingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum lanjut kepada budaya positif, tentu kita harus memahami dulu atau mengulang kembali tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bisa diingat kembali oleh kita bahwa tujuan menurut Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Nah, tentunya dalam melakukan
pendidikan atau kita sebagai guru mengajarkan pendidikan kepada murid, tujuan utamanya adalah menuntun. Kira-kira Bapak Ibu apa yang disebut dengan menuntun? Ibu Nung, menuntun itu apa ini? Mengajak siswa, mengarahkan siswa ke dalam untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Karena pada dasarnya anak-anak kita itu, murid kita seperti itu sudah memiliki dasar. Ada dasar dari keluarga, dasar dari pribadinya, bahkan secara keseluruhan dasar manusia itu sebenarnya baik, cuman dari pengaruh lingkungannya hingga bisa menjadi buruk. Maka kita memiliki tujuan di sekolah kita untuk membangun sebuah budaya positif yang didasari dengan tujuan kita sebagai guru untuk membentuk visi sekolah yang baik. Maka sebagai guru yang melaksanakan pendidikan dengan menjadi dasar itu budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Yang kemudian dalam konteks budaya positif perlu kita pahami bahwa budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang fokus kepada murid untuk membangun murid memiliki pribadi yang bertanggung jawab, kritis, sehingga lebih sopan santun terhadap lingkungan. Konsep inti budaya positif terdiri dari 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, dari ke-7 ini adalah sedikit ada bagian-bagian yang cukup menyentil kepada kita semua sebagai guru. Karena ternyata sampai hari ini kita belum bisa menjadi guru yang seutuhnya atau menjadi guru siswa ke arah yang lebih baik. Nah, dalam konsep inti budaya positif ini kita akan gali. Dilanjut dari slide 2. Di sini ada yang disebut pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga perusahaan ini sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan program Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengolah atau menciptakan pembelajaran hingga pembelajaran itu bisa menyenangkan buat siswa. Guru bisa memilih cara belajar sehingga anak itu bisa tersalurkan sesuai dengan dasar kemampuannya masing-masing. Misal, aku memiliki cita-cita sebagai dokter. Tentunya guru harus bisa menuntun, mengarahkan bagaimana mengembangkan seorang siswa untuk menjadi seorang dokter yang baik hati, tidak sombong, dan tidak selalu membanggakan diri. Atau bisa jadi Najwa memiliki cita-cita sebagai pengusaha yang hebat, yang sukses. Tentu guru sedikit akan bisa mengarahkan kemana itu minat dan bakat siswa itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi, guru harus bisa memilih dan memilah cara pembelajaran yang baik sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan siswa itu sendiri. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dari kata disiplin ini bisa kita ambil pengertian bahwa disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai serta penuh rasa tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Disiplin, acuan misal memakai baju dengan rapi sesuai dengan peraturan hari Kamis itu merupakan disiplin yang berangkat dari kesadaran diri. Murid yang lainnya masuk ke kelas tepat 7:30 itu kan sudah merupakan disiplin diri. Ketika melihat sampah di halaman, terketuk hati untuk mengambil sampah dan menyimpan kepada tempat itu juga merupakan disiplin diri tanpa diperintah oleh orang-orang lain yang mengacu kepada kebaikan yang diyakini oleh kita. Selanjutnya yang ketiga, inti dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia, yang artinya kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Contoh atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kita mengartikan kebutuhan dasar manusia terbagi beberapa bagian. Yang pertama, manusia itu kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kita dari waktu ke waktu
mengisi perut atau ambil air minum untuk tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal atau keamanan kesehatan itu adalah merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan atau yang dilihat dengan terkait dengan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita semuanya membutuhkan kasih sayang. Tidak ada manusia yang tidak mengharap atau tidak mendapatkan kasih sayang. Istri mengharap kasih sayang dari suami, atau seorang adik mengharap kasih sayang dari seorang kakak. Begitu juga murid mengharap kasih sayang dari seorang guru. Dan guru bisa membentuk semua itu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan anak, memenuhi kasih sayang anak supaya anak merasa nyaman dan tenteram di sekolah. Berikutnya, penguasaan. Artinya penguasaan bisa diberikan kepada harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tentunya dari semua orang juga sama, tidak ada manusia yang merasa enak jika tidak didengar. Tidak ada manusia yang merasa enak jika tidak dihargai. Tidak ada manusia yang merasa enak jika tidak terpenuhi keinginannya. Semua tingkah laku kita berdasar kepada kebutuhan kita itu sendiri. Kita berangkat ke sekolah tujuannya adalah untuk belajar dan akhirnya untuk mendapatkan berprestasi. Guru juga sama, berada di kelas menghadapi dengan baik kepada siswa agar pembelajarannya dapat diterima. Nah, itu saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kebebasan. Kebebasan dalam artian siswa ingin mandiri dalam berpikir, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Tidak ada seorang siswa yang ingin ditekan oleh gurunya. Tidak ada siswa yang ingin dibatasi kebebasannya. Tapi mereka memiliki interaksi yang bebas, tetapi masih dalam koridor ketentuan yang ditentukan. Berikan anak keleluasaan berpikir, berikan anak keleluasaan berpendapat, berikan anak keleluasaan untuk memilih cara dan pikirannya masing-masing. Itu ya. Sudah pasti dalam hidup kita itu tidak ada yang mau menderita kecuali ingin bahagia. Bahkan bisa kita lihat siswa kita di sekolah bicara yang aja. Pasti ada permainan yang sekiranya dia merasa senang, ada yang lari-larian, kucing-kucingan, bahkan di kelas itu kejar-kejaran, itu senang anak itu. Nah itu adalah salah satu yang disebut dengan dasar kebutuhan manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu bisa dirangkum menjadi 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Dalam hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik dan sebagainya. Tentunya kalau berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, sekalipun tadi ada kebebasan, ada kesenangan, serta penguasaan, tidak terlepas dari hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Karena di sekolah itu memiliki anggaran dasar rumah tangga yang jelas, ya, punya aturan yang jelas, punya tata tertib yang jelas. Jadi tetap meskipun tadi dalam kebutuhan dasar manusia terpenuhi, murid itu memiliki suatu ikatan yang disebut dengan aturan yang dipatuhi dan dijalankan. Cuma dalam penerapannya kita harus memahami bagaimana caranya menerapkan kasih sayang, bagaimana cara menerapkan kebebasan untuk anak dan lain sebagainya. Bisa dilanjut. Yang kelima, kontrol guru. Bapak Ibu dalam mengajar atau dalam menyampaikan pembelajaran atau dalam menghadapi siklus interaksi kita di sekolah, ada posisi kontrol guru yang harus dilakukan. Yang pertama, guru itu sebagai pembuku. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa dianggap sebagai teman. Yang keempat, guru juga bisa dianggap sebagai pemantau dan akhirnya guru bisa dijadikan sebagai manajer. Contoh sebagai pembuku. Dulu ketika saya pas di SMP, beda lagi mungkin dengan yang sekarang. Sekarang dulu kan kurikulum NPP KTSP. Sekarang kurikulum 13 dan beranjak lagi sekarang ke profil pelajar Pancasila. Dulu guru itu banyak yang memposisikan diri sebagai pembuku. Ketika anak melakukan salah, berani menghujatnya dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kamu terlambat, kamu harus nyapu, harus ngepel, bahkan harus push up dan sebagainya. Nah itu untuk zaman sekarang sudah tidak cocok lagi diterapkan guru sebagai penghukum yang seberat-beratnya, karena anak itu memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda dan tidak akan bisa menerima jika anak itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bisa jadi dengan hukuman anak bukan malah ingin menghukum kepada guru, bahkan bisa jadi dendam atau menjadi benci dan sebaliknya. Kemudian kedua, perempuan merasa bersalah. Digambar seperti anak itu di ujung-ujung, kamu kenapa datang terlambat, kamu kenapa tidak ikut pelajaran, kamu gitu. Boleh guru memberikan
kembali agar anak tersebut bisa berubah diri atau merubah kesalahannya di masa yang akan datang hingga menjadi lebih baik dari ini. Kemudian sebagai teman, rasanya sebaik ya kita memperankan diri sebagai teman. Naswa, kenapa kamu datang terlambat? Ya Bu, maaf, tadi aku kesiangan bangunnya. Iya, lain kali. Nah, coba barangkali dengan bangunnya jangan tidurnya jangan terlalu malam karena bangunnya pasti akan kesiangan. Atau ada anak jalan mulu, ke kantin mulu, ke BM mulu, atau ke depan ke kantin. Kamu jajan terus. Nah, jadi semua yang dilakukan itu memiliki alasan tersendiri. Kenapa jajan terus? Pasti di rumahnya belum makan. Kenapa datang ke sekolah terlambat? Pasti bangunnya kesiangan. Kita sebagai guru harus memposisikan sebagai teman untuk peserta didik kita agar anak didik kita merasa dipayungi atau merasa diayomi bagaimana caranya untuk melakukan perubahan dari tingkah atau dari perilaku tindakan yang salah tadi. Kemudian sebagai pemantau, ini sudah jelas ya, guru selamanya akan selalu menjadi pemantau bagaimana perkembangan anak kita atau bagaimana perkembangan kejiwaannya, keterampilan dan sebagainya, atau apakah anak itu dalam baik-baik saja atau tidak ya. Guru selamanya harus menjadi pemantau agar peserta didik terawasi atau bisa dikondisikan dalam berbagai kegiatannya. Yang terhebat adalah guru itu harus sebagai manajer, memanage, mengatur, mengarahkan bagaimana caranya peserta didik agar berjalan dalam jalannya sebagai siswa dengan baik. Yang berikutnya, yang keenam, dalam budaya positif ini di sini digambarkan seperti tadi saya bilang, yang pertama guru itu sebagai penghukum, berikutnya yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang berikutnya adalah sebagai teman, yang berikutnya sebagai pemantau, dan yang terakhir kita sebagai manajer. Itu bisa kita pilih mana yang paling tepat, dan tapi dilihat dari berbagai pengalaman dan pengamatan ternyata yang cocok hari ini adalah sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai pemantau. Dan sebagai penghukum itu sekarang sudah jarang dilakukan karena berbenturan dengan hal yang dari banyak. Yang terakhir contoh lain dari 5 posisi kontrol penghukum. Contohnya ketika telah masuk ke kelas berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kamu pernah sukanya nih ibu-ibu anu osok ngahukum nate kapayunkeun gengke kaki nate. Ibu mah ibu bapak ibu enak usum gitu teh. Atau kalau melakukan kesalahan atau pelanggaran data dipusatkan 20 kali, anak itu bukannya malah menjadi baik tapi malah menjadi buruk dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pemahaman daya positif antara kita sudah kita pahami bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih hebat dari ini, bisa memahami siswa, bisa memberikan pola pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah berdasarnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Dari saya ada pantun sedikit. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika dalam laci, jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Dan jika ada umur panjang, insya Allah kita bisa berkolaborasi lagi. Itu bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk
tempel di sana di baris bawah. Ya. Selanjutnya Rahma, Sari, Amelia. I'm gonna show up, I know it's time. I am my brace, don't it look nice? You look nice, don't it? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Kita perhatikan ya, pertama dari Amin. Datang ke Pakuaru dan tidak terlambat. Tangan buat Amin ya, semoga ke depan Amin bisa menerapkannya. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun, ini dari depan ya. Kemudian mengerjakan tugas dari guru. Jika kami datang tepat waktu akan dihargai oleh guru. Kemudian tidak boleh pulang sebelum jam pulang atau tidak boleh pulang sebelum waktunya. Kemudian kita harus bergotong royong. Kemudian ketika guru lagi menjelaskan kita harus mendengarkan, saling menghormati antar sesama murid, patuh kepada guru, tidak datang terlambat ke sekolah atau datang tepat waktu. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Enak banget ya ketika kita mampu menghargai satu sama lain. Tenang, nyaman, riang, dan sekolah merasa tenang. Kemudian mematuhi aturan kelas, tidak bolos saat jam pelajaran, tidak ke BM saat jam pelajaran, tidak jajan ketika kita sedang belajar. Kemudian tidak membantah aturan sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kita harus memenuhi kalimat-kalimat yang positif. Kalimat jangan itu terasa kasar buat kita. Jangan membuat sampah sembarangan, kita ganti dengan buanglah sampah kepada tempatnya. Ibu cintai, hari ini kita sudah membentuk keyakinan kelas yang sebaik-baiknya dan ini diyakini oleh kita bersama. Ibu harap semuanya konsekuen dapat melaksanakannya, dapat mematuhinya, karena kalau aturan kelas kita, yang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dilanggar atau tidak dilakukan, berarti kita menyalahi aturan diri sendiri atau keluar dari aturan yang kita buat. Baiklah, hari ini Ibu dan ke depan semoga kita bisa melaksanakannya aturan ini karena sudah kita sepakati antara ibu dan kalian atau keyakinan kelas yang dibuat antara guru dan murid. Dan ke depannya kita akan menjadi siswa yang baik karena tercipta harmonis dengan mengembangkan budaya-budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Kesempatan mungkin yang minggu kemarin biasanya datang terlambat, esok akan tepat waktu datang ke sekolah karena kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang dibuat tadi. Aman yang biasanya di kelas makan-makan, ketika guru menerangkan ngobrol, karena sudah membuat keyakinan kelas seperti tadi tidak akan berbuat seperti itu. Dikrik yang biasanya ketika guru menerangkan bobo di meja tidak akan melakukan itu karena ada keyakinan kelas tentang saling hormat, menghormati, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita bisa menerapkannya dan menjadi amal yang terbaik karena semua keyakinan ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang pantas kita lakukan, khususnya sebagai muslim. Umumnya kita sebagai siswa yang mestinya melakukan nilai-nilai atau sifat-sifat terbaik kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan duduk. Tari, tadi kenapa kok kamu menggerak meja Amel sambil ngomong kata-kata yang kotor, bahkan kamu mengejek Amelia kan? Sabu, sebebangan sama Amel. Masa saya tadi dulu baca ulangan matematika? Ya saya marah Bu, saya tidak terima dikatain seperti itu. Makanya saya ngatain Amel balik. Oh begitu. Kamu pasti kesel dan marah. Ibu juga kalau dari kamu pasti akan kesel dan marah karena tidak menerima dituduh menyontek saat ulangan. Lalu kamu melakukan ini semua karena suatu alasan kan? Iya Bu, masa saya diam saja dituduh menyontek? Ya saya bela harga diri saya Bu. Ya wajarlah tadi kamu marah untuk membela harga diri dan karena itu suatu hal yang penting bagi kamu. Untung saja kamu tidak bertindak gegabah lebih dari itu, memukul atau menjorongkan Amel dan yang lainnya. Kamu tadi memilih bersabar, kemudian tidak bertindak gegabah lagi. Untung saya masih mempunyai kesabaran. Ya. Sekarang coba lihat lagi ketika Tari sedang bengkel, sedang marah, tindakan kelas apa yang mau kamu lakukan saat itu? Menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang akan kamu lakukan ketika kamu marah? Bersabar, harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Baik, Ibu hargai kamu tidak bertindak gegabah dan melakukan tingkat kesabaran pada diri kamu ketika sedang marah. Baiklah Tari, Ibu nanti ketika belajar di kelas akan memberikan nasihat terkait kegiatan kelas yang harus kita lakukan pada saat di kelas. Kira-kira dari kegegabahan kemarin ada keinginan untuk memperbaiki ini semua atau tidak? Iya Bu, saya akan lebih bersabar dan lebih menahan diri. Ketika saya dituduh menyontek atau lain sebagainya, saya akan lapor kepada guru kelas. Baiklah, Ibu setuju. Jadi ketika kamu dituduh, difitnah atau dihina, lebih baik kamu lapor saja ke wali kelas atau kepada guru agar solusi pemecahannya dapat ditemukan dengan baik. Baiklah, Tari, terima kasih atas keterangannya. Semoga kamu bisa lebih baik, bisa meyakini, bisa menerapkan kegiatan kelas dengan sempurna. Terima kasih. Baik Bu. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang siswa. Siang Bu. Ibu panggil ke sini untuk mengobrol sejenak ya, nggak apa-apa kan? Kamu pasti nggak tahu alasannya. Ya Bu, saya tahu. Iya. Saat di kelas, Ibu sering melihat siswa makan-makan di kelas, padahal Ibu sudah sering mengingatkanmu untuk tidak makan di kelas karena itu akan mengganggu suasana belajar. Ya Bu, saya minta maaf. Iya, kamu melakukan ini pasti memiliki suatu alasan, bukan? Ya Bu, saya ketika mau berangkat ke sekolah tidak makan dulu karena bangunnya Oh, kesiangan. bangunnya kesiangan ya. Kira-kira tindakan kamu ini salah atau tidak? Salah. Dan kira-kira yang telah kamu langgar aturan kelas yang mana? Disiplin dan saling menghormati. Oh, disiplin dan saling menghormati. Yang pertama belajar tidak fokus dan guru akan merasa tidak dihargai saat menerangkan, siswa tidak mendengarkan. Ya. Kemudian menurut kamu apa yang akan kamu lakukan tindakan kelas ke depan? Saya akan memperbaiki dari kesalahan ini dengan disiplin ketika di kelas, saling menghormati saat jam pelajaran, dan memperhatikan guru saat di kelas. Ya, fokus mendengarkan guru ketika Di kelas. di kelas. Baiklah siswa, mengenai kamu salah tadi ya, atau manusia berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi karena manusia itu tidak selamanya benar juga tidak selamanya salah. Yang penting kamu ke depan ada niat untuk memperbaikinya. Kira-kira tindakan kelas apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki
kesalahan ini semua? Saya akan perbaiki dari kesalahan ini dengan disiplin ketika di kelas, saling menghormati dengan fokus saat pembelajaran, dan memperhatikan guru saat menerangkan. Iya, baiklah Kiswa, terima kasih Ibu hargai atas niat kamu. Semoga ke depan Kiswa bisa belajar untuk lebih baik lagi. Ya, Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, Bapak Ibu guru BK, ini dapat saya sampaikan dalam aksi atau kebiasaan komunitas budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.